Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang orang yang menempa pedang di seluruh pasukan Basmi Iblis, atau lebih tepatnya orang yang menempa pedangnya Tanjiro ya sampai ketiga kalinya. Siapa lagi kalau bukan Haganezuka. Seperti apa keahliannya dalam menempa pedang dan sekonsentrasi apa orangnya, serta akan membahas masa lalu pada dirinya. Langsung aja guys, kita check it out. Haganezuka adalah seorang ahli pedang yang memang bekerja sama dengan pasukan Basmi Iblis. Dirinya ini selalu mengenakan jubah bermotif bunga matahari, serta wajahnya ini memang ditutupi oleh topeng Hyotoko. Ya, hampir mirip topengnya ya dengan topeng milik Urokodaki Sakonji. Di arts desa penempa pedang, tubuhnya ini tampak lebih berotot bila dibandingkan dengan arts anime yang sedang berjalan sekarang. Haganezuka ini kalau nggak pakai topeng aslinya mah ganteng banget. Cuman pas dirinya diserang oleh Gyoko, sang iblis bulan atas nomor 5, Haganezuka ini memiliki beberapa bekas luka, termasuk luka yang berbentuk X di wajahnya, dan akan kehilangan mata kanannya ketika berhadapan dengan iblis bulan atas nomor 5 Gyoko. Haganezuka merupakan orang yang tidak peduli terhadap apapun, kecuali terhadap pedang yang telah dibuat olehnya. Semangatnya pada pedang ini begitu kuat dan besar, sehingga dia ini bisa membicarakannya dalam waktu yang cukup lama. Suatu sifat yang unik, bahkan dari sekian orang yang ada di desa penempa pedang. Haganezuka ini bisa mudah marah ketika pembasmi iblis merusak pedangnya, entah karena tertinggal, patah, ataupun saat berhadapan dengan iblis. Tidak peduli pokoknya bagaimanapun situasinya. Saat marah, dirinya ini selalu menenangkan diri dengan memakan dango ataupun meminta orang lain untuk menjepitnya. Dalam membuat pedang apapun, Haganezuka ini selalu memiliki keterampilan dan konsentrasi yang begitu kuat dan besar, sehingga pada beberapa hal, dia pun sering banget kehilangan pelanggannya karena sifatnya yang eksentrik dan terkesan aneh. Sebenarnya Haganezuka ini sangatlah senang karena Tanjiro ini masih memiliki kepercayaan kepadanya untuk membuat pedang miliknya. Konsentrasi yang sangat tinggi ketika membuat pedang membuat dirinya ini tidak memperhatikan hal-hal di sekelilingnya, bahkan ketika iblis menyerangnya pada waktu itu. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya juga gitu ya, kenapa bang Haganezuka ini ataupun orang-orang di Kimetsu no Yaiba sering banget memakai topeng? Sebenarnya ada beberapa hal gitu ya. Bisa saja karena peraturan yang berlaku di desanya mewajibkannya untuk memakai topeng, ataupun bisa jadi supaya identitasnya ini sebagai penempa pedang tidak ketahuan. Haganezuka pertama kali muncul di rumah Urokodaki untuk mengantarkan Nichirin milik Tanjiro yang berhasil melalui seleksi membasmi iblis. Dirinya bilang kepada Tanjiro gitu ya, kalau mata dan rambut merah miliknya adalah suatu keberuntungan. Haganezuka ini sangat bersemangat pada saat Nichirin akan berubah warna sesuai dengan penggunanya. Dirinya meramalkan kalau pedang milik Tanjiro ini akan berubah menjadi merah cerah. Setelah melihat pedang milik Tanjiro berubah menjadi hitam pekat, Haganezuka ini terlihat kesal dan marah banget gitu ya kepada Tanjiro. Setelah pedang Tanjiro patah pada saat melawan iblis bulan atas nomor 5 Rui, Tanjiro ini sudah membayangkan kalau dirinya ini akan dimarahi habis-habisan oleh Haganezuka. Haganezuka ini marah lagi gitu ya ketika Tanjiro kehilangan pedangnya pada saat Arch Rengoku. Seperti yang kita ketahui, kalau pedang Tanjiro pada waktu itu memang masih tertancap pada iblis bulan atas nomor 3 Akaza. Kita bisa menghitung kalau pedang Tanjiro di manganya ini berarti merupakan pedang ketiganya. Haganezuka berperan penting dalam mengalahkan Hatengu atau sang iblis bulan atas nomor 4 dengan berhasil menyelesaikan pedang Tanjiro tepat banget pada waktunya. Kita akan terpukau dengan konsentrasi Haganezuka saat dirinya ini menempa pedang, padahal pada saat itu sedang ada iblis bulan atas nomor 5 yang sedang mengganggunya. Kehilangan satu matanya dan ada beberapa bekas luka juga di wajahnya. Menjadi seorang penempa pedang, Haganezuka ini telah terbukti tidak memiliki kemampuan seperti pasukan Basmi Iblis.
Setelah Tanjiro mematahkan dan menghilangkan beberapa pedang yang dibuat oleh Haganezuka ini menjalani pelatihan di pegunungan, sehingga dirinya ini bisa menempa pedang yang lebih kuat lagi untuk Tanjiro, meskipun dirinya ini tidak mau dan sulit untuk mengakuinya. Sekarang mari kita bahas kemampuan yang dimiliki oleh Haganezuka sampai saat ini gitu ya. Pertama, Master Swordsmith mampu menempa pedang Nichirin dan memperbaikinya beberapa kali, bahkan saat pedang itu rusak ataupun patah pada saat melawan Iblis Bulan. Setelah Tanjiro kehilangan pedangnya yang masih tertancap pada Iblis Bulan Akaza, Haganezuka ini berusaha lebih keras lagi untuk membuat pedang yang lebih kuat. Dirinya menunjukkan keahlian yang lebih hebat lagi saat menempa pedang berusia 300 tahun miliknya Yoruichi yang kemudian akan diberikan kepada Tanjiro sambil mengabaikan serangan dari sang iblis bulan atas nomor 5 Gyoko. Padahal kasihan banget asli gitu ya, dia tuh menempa pedangnya Tanjiro sambil dirinya tersiksa dan penuh luka, bahkan kehilangan satu matanya. Lu bayangin gitu kan pengorbanannya. Dua, Tanto Jutsu Expert. Kalau Mimin udah cari di berbagai tempat, Tanto Jutsu itu semacam ahli pisau ya, pokoknya bedalah sama pedang ataupun Nichirin. Haganezuka ini menunjukkan keahliannya pada saat menyerang Tanjiro yang telah merusak pedang miliknya. Well, karakter mana lagi yang ingin dibahas oleh Mimin? Silahkan kalian tulis saran dan masukannya seperti biasa di kolom komentar ya. Sekian bahasan video kali ini tentang bahasan Haganezuka, atau lebih tepatnya orang yang menempa pedang ataupun membuat pedang di seluruh pasukan Basmi Iblis, dan lebih khususnya ini menempa pedangnya Tanjiro ya sampai ketiga kalinya. Dan memang pengorbanannya ini luar biasa gitu ya, sampai pedangnya Yoruichi ditemukan sama dia dipoles lagi dan ditempa lagi sampai sempurna ya, meskipun ada gangguan juga dari iblis bulan atas nomor 5 Gyoko, tapi pedangnya itu berhasil diantarkan selamat kepada Tanjiro. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis itu ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi. Oh iya, kalau ada saran ataupun masukan, silahkan kalian tulis juga di kolom komentar karena anime bukan kartun. Goodbye guys.